Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama kita kaji pagi hari ini yaitu Syarhus Sunnah. Itu apa makna as-sunnah, apa makna sunnatur rasul, apa makna al-islam. Buku karya tulis Abu Muhammad Al-Hasan bin Khalaf bin Ali bin Khalaf Al-Barbari rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada nomor yang ke-74. Temanya tentang mahwa al-aqlu. Apa itu yang dimaksud dengan akal? Yang itu bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa kita. Ketika didefinisikan, akal adalah al-quwwatu yudraku biha asyai'u, suatu kekuatan yang dipakai mengenali sesuatu. Itu makna akal, kekuatan mengenali sesuatu. Kekuatan mengenali sesuatu. Sehingga dengan kekuatan itu orang akan mengerti, kenal, faham, mengerti, kenal, faham. Maka kekuatan yang digunakan untuk mengenali sesuatu sehingga menjadi mengerti, kenal, faham. Ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, ini zahir, ini batin, ini hadir, ini gaib, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini jalan surga, ini jalan neraka. Itu diantara perkara-perkara yang dikenali. Nah, kekuatan untuk bisa mengenali sesuatu itu namanya akal. Mu'allif rahimahullah menjelaskan, al-aqlu mauludun, akal itu dilahirkan. Artinya makhlukun, akal itu dicipta. Berarti Allah mencipta akal. Sasaran yang Allah cipta banyak. Allah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta diri-diri kita,
mencipta kita berakal, sebuah kekuatan yang dengannya sesuatu bisa dikenali. U'tiya kullu insanin, diberi setiap manusia, minal akli, dari akal, ma aradallahu, apa yang Allah kehendaki. Kadar masing-masing orang ketika dia diberi akal, sama atau beda kadar akalnya? Yang berbeda-beda. Semisal Allah memberi rupa kepada makhluknya, samakah rupa makhluk? Ya, berbeda-beda, maka akal pun juga berbeda-beda. Kekuatan dia untuk mengenali sesuatu itu berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang luas, ada yang sempit, ada yang global, ada yang terperinci, ada yang gampang paham, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sulit paham. Allah yang memberi, semisal Allah membuat besar, sedang, kecil, akal pun juga ada ukurannya. Allah memberi kepada manusia dari akal sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya tafawatuna fil ukul, mereka itu berbeda-beda di dalam kadar akal yang ada pada dirinya. Orang per orang itu berbeda-beda. Contohnya saja ketika berada di kelas muridnya sak kelas 40 misal, atau 35 atau berapa, tempatnya sama, gurunya sama, keterangannya sama, kegamblangannya sama, ketika menjelaskan daya tangkap masing-masing murid sama atau beda? Beda. Ada yang mumtaz, ada yang sangat baik, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang cukup, ada di bawah cukup, ada yang enggak cukup. Ada juga sing ditresnani gurune, napa ditresnani gurune? Ra munggah-munggah sekolahnya apa ditresnani gurune. Ini memberitahu kepada kita kadar akal yang Allah berikan pada orang per orang itu berbeda-beda. Mislad dzarrah, adzarrah punya makna an-najmu, semisal bintang-bintang fis samawat yang ada di langit. Ya silakan saja mendongak kepala ke langit. Bintang-bintang sama atau beda? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bersinar terang, ada yang sedang, ada yang redup, ada yang tidak tampak. Wa yutlabu min kulli insanin, dan dituntut dari setiap manusia, minal amal, dari amal, ala qadri ma a'tahu, sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepada dia, minal akli, dari akal. Jadi manusia mukallaf mendapatkan amanat. Kadar amanat yang diemban orang per orang juga berbeda-beda. Maka akal salah satu model untuk penegakan hujjah. Akal salah satu modal untuk penegakan hujjah. Setelah tegak hujjah punya tugas memilih, hasil pilihannya itu balasan. Masih ingat tanda-tanda tegak hujjah? Satu, hidup. Yang dua, balik. Nomor tiga, mendengar, melihat, bisa berpikir. Nah, bisa berpikir itu akal. Agar bisa berpikir, Allah memberikan masukan, bisa mendengar, didengar, dipahami, disimpan di hati. Dilihat, dipahami, disimpan di hati. Nah, itu
kemampuan akal untuk memahami itu berbeda-beda. Sehingga amal pun juga berbeda-beda. Trainingnya sama, tapi amalnya berbeda. Kenapa? Yang satu cepat paham, yang satu biasa, yang satu tidak paham. Yang satu bisa beramal, yang satu belum. Loh, kenapa dia beramal? Paham. Kenapa dia beramal? Wah, Pak ngono toh. Lagi ngerti aku. Nyapa enggak ngerti aku. Nah, beda-beda kan? Itu tadi modal penegakan hujah, mendengar, melihat, bisa berpikir, di situ ada akal. Di modal dengan mendengar, melihat. Lalu penegakan hujah berikutnya, orang punya kemauan dan kemampuan. Kemudian tidak ada penghalang. Nah, setelah itu manusia punya tugas memilih. Walaisal aklu biktisabin, dan akal itu bukan sesuatu yang diusahakan, tapi sesuatu yang dibagikan oleh Allah. Semisal umur, manusia mencipta umur atau memanfaatkan umur? Kayak mencipta umur ya seneng terus rasa mati. Bisa? Nomo terus rasa sepuh. Maka akal pun juga demikian, bukan sesuatu yang diusahakan. Aku tak gawe umur, nggak bisa. Tapi manusia diberi umur, dicatat, diram ibu, umur 4 bulan, setelah ditiupkan roh, apa catatannya? Jatah umur, jatah rezeki, kemampuan berkarya, suka duka. Ini kan barang yang dibagi kan. Kalau menjelaskan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatam fil hayatid dunya. Sing dum-dum, yang berbagi ma'isyahnya manusia tentang dunianya siapa? Allah. Termasuk kaya miskin, ini adalah ketetapan takdir. Siapa yang dibikin kaya mungkin maslahatnya begitu, siapa yang dibikin miskin mungkin maslahatnya begitu. Itu merupakan bahan. Makanya akal pun juga bukan sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang dibagi oleh Allah. Sehingga dikatakan walaisal aklu biktisab, bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Innama huwa, sungguhnya akal itu fadlun minallahi, pembekalan, keutamaan, karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini materi yang kita baca, keterangan dari penyusun buku. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama tentang makna akal. Tadi sudah kita sampaikan, akal adalah al-quwwah yudraku biha asy-syai'u, suatu kekuatan yang bisa dikenali dengan kekuatan itu sesuatu. Kekuatan untuk mengenali sesuatu. Kita mengenali halal, haram, perintah, larangan, jalan surga, jalan neraka. Itu makna dari akal. Sinonimnya, kata lain, lafadznya beda, tapi maknanya sejalan. Kata lain, lafadznya beda, tapi maknanya sama, yaitu al-hijru, sebagaimana di Al-Fajr yang kelima.
hal fi zalika qasamul lidhi hijr. Ha jim ra hijrun. Ada bahasa hujurat, kamar. Yang hijr diberikan arti akal. Artinya ketika ada bahaya, ketika orang itu punya akal, tidak mau terkena bahaya, maka dia memasang hijr, memasang benteng, semisal lari ke kamar. Al-hijr punya mana al-aqlu, summiya bidzalika, diberi nama akal dengan lafadz hijr, li'annahu yahjurul insan amma yaduruhu, karena manusia akan sembunyi berada di kamarnya dari perkara yang memudaratkannya. Yang coba bahaya, sana masuk kamar, nah berarti terbentengi. Yang coba kita uang, mana yang kamar, delik, berarti terbentengi. Yang coba adem, karena masuk kamar, sehingga jadi hangat, berarti bisa membentengi dari bahaya. Wa yusamma an-nuha, lafadz lain semana dengan akal adalah an-nuha. Semisal surah Toha yang ke-54, inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Sesungguhnya itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang memiliki an-nuha, ashabul akal, orang yang punya akal. Itu kata kedua yang semana dengan akal adalah an-nuha. Wa yusamma al-lubbu, diberi nama juga dengan al-lubbu, ulul albab. Lubun jamannya albab, lubun jamannya albab. Semisal di Al-Imran yang ke-190-an, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Memiliki makna ashabul uqul. Itu tadi ada 4 kata yang memiliki makna sepadan: akal, hijrun, nuha, lubun. Itu tema pembahasan masalah akal, yaitu kekuatan bisa dikenali dengannya sesuatu, maka dengan akal orang bisa dididik, bisa diberi pengertian, bisa dimengertikan. Akhirnya ngerti Allah sebagai khalik, kamu sebagai makhluk. Dia dimengertikan, dicipta untuk beribadah. Bisa dimengertikan dunia sementara, akhirat kekal. Bisa dimengertikan dunia tempat balasan, akhirat tempat dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan. Dididik, dimengertikan. Dimengertikan juga kamu ketika beramal butuh Rasul. Rasul tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, sehingga kamu belajar Al-Quran 30 juz. Kamu belajar sunnah-sunnah Nabi yang sangat banyak, ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat dari Nabi. Itu tadi poin yang kedua, pertama makna akal, yang kedua sinonimnya. Lalu yang ketiga, akal salah satu alat, salah satu modal untuk penegakan hujah. Yang setelah tegak hujah punya tugas memilih. Ketika kita berada di takdir syar'i, surga neraka itu balasan dikaitkan dengan takdir syar'i.
Tapi baik buruk itu takdir kauni sebagai modal untuk diuji. Maknanya seperti itu. Tadi tanda penegakan hujjah adalah hidup, masuk masa balik, mendengar, melihat, bisa berpikir, di situ ada akal. Lalu manusia punya kemauan dan kudroh, kemampuan berkarya. Kemudian tidak ada penghalang. Setelah tahu ini jalan surga, ini jalan neraka bersama himbauannya, jalan surga kamu cocok tempuhlah dengan ilmu dan penuh harap. Jalan neraka itu bahaya, kamu benci, maka jauhilah, bila salah tobatlah, dan kebaikan yang kamu kerjakan jaga sampai mati, maka nanti akan mendapatkan balasan kebaikan. Itu namanya telah tegak hujjah, tugasnya memilih. Makanya orang masuk surga dibalas karena kebaikannya dan dijadikan ahli waris. Gitu Allah memberikan fadilah, syukurilah. Ketika orang masuk ke neraka itu karena keadilan Allah dan kedzaliman makhluk. Allah adil, tidak pernah zalim. Makhluk kena musibah, berarti dia yang zalim. Karena Allah menyebutkan wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Saya tidak pernah menzalimi mereka, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri karena sudah punya akal, dibeneh nih. Ini nasi hangat, ini nasi basi. Akalnya punya fungsi, hangat bermanfaat, basi membahayakan. Fitrahnya sudah condong kepada yang hangat cocok, kepada yang basi benci. Dan tahu resikonya. Yang hangat penyebab sehat, yang basi penyebab kerusakan. Senada dengan itu, setelah itu dia punya kekuatan, ngambil hangat bisa, meninggalkan basi bisa. Bila sudah seperti itu, kenapa hangat kamu tinggalkan, basi kamu ambil? Siapa yang salah? Kan tugasnya itu memilih. Makanya ketika mereka digiring ke neraka, Allah menanya, alam ya'tikum nadhir, kamu sudah kedatangan pihak yang menyampaikan peringatan belum? Sudah. Kenapa? Kami mendustakan. Mendustakan itu pilihan atau ketetapan? Atau sesuatu pilihan atau ketetapan? Ketetapan. Tetapi surga neraka ketetapan atau pilihan? Di surga atau di neraka? Pilihan. Atau sesuatu takdir kauni, balasan surga neraka takdir syar'i, beda kan? Nah, senada dengan itu keberadaan akal, makna istilah sinonimnya bersama fungsinya, yaitu sebagai bekal manusia untuk memikul syariat. Makanya diberi akal, maka kepada mereka yang tidak diberi akal maka tidak dibebani syariat. Maka daripada itu, kemampuan, kekuatan kita untuk mengenal sesuatu, asah terus, belajar terus. Karena kita ada tugasnya mengenal manfaat madharat, maka dengan akalmu yang manfaat kamu kerjakan, yang madharat kamu tinggalkan. Itu yang logis, yang masuk akal. Nah, itu tema masalah akal seperti itu. Untuk tema berikutnya, pembahasan kitab Syarhus Sunnah, insyaallah kita kaji di kesempatan berikutnya. Nah, pembahasan masalah akal, mungkin ada tanggapan dulu, disilakan. Yang jelas masing-masing dari kita termasuk orang yang diberi akal. Buktinya kita hidup, kita mendengar, melihat, kita ngerti adanya syariat,
dengan diperincikan petunjuk Allah, ada Quran, ada Sunnah bersama pensyarahannya yang kita nanti akan dihisab, maka bersiaplah untuk beramal supaya hasil hisabmu baik, kebaikan kerjakan, supaya hisabmu tidak buruk, maka keburukan tinggalkan. Bila kamu pernah buruk, maka tobatlah. Semuanya akal telah diberikan pembekalan untuk hal-hal seperti itu. Makanya kepada orang yang tidak berakal dikatakan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala ya'lamun, afala tafhamun. Tidakkah mereka berakal? Tidakkah mereka merenung? Tidakkah mereka ngerti? Tidakkah mereka paham? Itu untuk pembahasan itu semua itu adalah Allah memberikan pembekalan yang namanya akal. Kita anggap cukup. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua dari kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala wa hafizanallahu jami'an, tentang kepada siapa zakat dibagi. Ketika orang munafik mencela, kok begitu pembagiannya? Maka Allah perintahkan kepada Nabi bahasanya yang punya kewenangan membagi zakat itu adalah Allah, bukan kemauan Nabi. Nabi hanya membagi. Kepada siapa zakat disalurkan? Jawabnya kepada 8 kelompok yang ada di At-Taubah yang ke-60 sudah kita baca kemarin. Apakah 8 kelompok ketika ada zakat dibagi itu mendapatkan pembagian merata? Misalnya zakatnya 8 juta, masing-masing pos 1 juta, 1 juta. Jawabnya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Maka yang mengatakan tidak harus merata ini lebih kuat. Dari Umar itu pemahamannya, Ibnu Abbas itu pemahamannya. Nggak harus merata, mana yang paling penting untuk diberi. Kalau penyaluran zakat untuk fakir miskin kayaknya selalu terbuka. Adakah di lingkungan kita orang fakir? Oke. Adakah di lingkungan kita orang miskin? Oke. Adakah di lingkungan kita budak-budak? Angel golekane. Apakah ketika pos budak angel golekane ketika ada zakat dia diberi, sementara pengelolaan enggak ada, terus tinggi opo, kan begitu kan? Ini sebagai kelengkapan tambah bahwasanya 8 pos itu bukan sebuah keharusan untuk selalu mendapatkan pembagian sama. Ketika pos itu mungkin dicari belum ketemu, ya tidak usah diberikan, bisa dialihkan kepada pos yang lainnya. Berikutnya kita akan mengenal profil yang sudah kita ansur 1. Bagaimana profilnya orang fakir? Sudah kita kupas kemarin. Gilirannya kita akan mengenal miskin itu seperti apa. Rangkumannya, fakir itu seperti apa? Yaitu dzul hajah, orang yang punya kebutuhan, tapi tidak ada benda untuk mencukupi butuh. Punya kebutuhan tapi tidak ada benda untuk nyukupi butuh. Kenapa? Pada dirinya tidak ada benda untuk nyukupi butuh. Butuh makan, nyapa orang duwi. Apa jawabnya? 1, memang nggak mampu mencari. Kenapa? Lumpuh misalnya, nah itu fakir. Yang kedua, nggak mampu mencari. Kenapa? Bisa mencari tapi tidak ada kesempatan mencari. Kemana kemampuanmu? Tersita untuk kepentingan lain.
tersita untuk kepentingan lain yang tidak ada gaji. Misalnya ditugasi terjun ke medan perang, butuh makan minum enggak? Butuh, tapi tidak punya. Kenapa? Enggak ada kesempatan kerja. Kemampuanku sedang dipakai untuk kepentingan perang. Nah, berarti walaupun bisa mencari tapi enggak ada waktu mencari, maka itu termasuk fakir. Yang ketiga, mampu mencari dan bisa mencari, tapi itu kegiatan yang tidak bergaji. Sementara dia butuh makan minum, kerjanya ternyata bukan kerjaan yang bergaji, sehingga nggak diberi gaji. Nah, termasuk fakir juga. Sementara mereka bukan orang yang punya kegiatan tukang minta-minta, sehingga tidak dikenali. Nah, itu kriteria apa? Fakir. Sekarang kita masuk kepada kriteria miskin. Wa amal masakinu, kata qala mu'allif hafizallahu ta'ala, adapun orang miskin, jamaknya masakin. Dalilnya adalah wa'an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar at-Tausi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisal miskin, bukanlah orang itu dikatakan miskin, biadat tawaf, kepada orang yang tawaf, berjalan ke sana kemari, alladzi yatufu 'alan nas, yang bertawaf, yang ke sana kemari untuk menjumpai manusia. Mananya untuk meminta. Cara memintanya macam-macam. Ada yang meminta lugu, Pak, paring-paring. Kita cara minta lah ya. Apa cara minta yang lain? Musik, nyanyi, ngamen. Apa cara yang lain? Membawa proposal, katanya panitia pembangunan proyek apa begitu. Ada. Dan macam-macam. Fatarutuhu, yaka yang mendorong dia untuk kesana kemari meminta-minta itu lukmatu, satu suapan, wal lukmatan, dan dua suapan. Berarti ingin meminta makanan, diberi satu suapan atau dua suapan. Watamrotu, watamrotan, pendorong dia untuk kesana kemari untuk meminta-minta, mungkin diberi sebutir kurma atau dua butir kurma. Maka yang namanya orang miskin bukan itu. Kalau itu namanya apa? Pengemis. Apakah pengemis wong sing minta-minta itu mesti enggak duwe apa-apa? Bisa jadi malah sugih-sugih. Kenapa kok minta? Penggawean nih. Ada ceritanya, pekerjaannya ngemis, kenyataannya sugih. Berangkat ngemis, wonge macake cakep-cakep, bermobil. Ketika akan ngemis, mobilnya diparkir, kemudian macak kiri, namanya ngiri, lalu menengadahkan tangan ke sana kemari. Ketika sudah berbaju rapi lagi, nyang banknya po store. Berapa rekeningnya? Ora karu-karuan. Ana sing omahe apik, kewane gede-gede. Delok tabungane sepuluhan juta. Itu pengemis, itu bukan orang miskin. Yang itu hukumnya adalah haram. Meminta tanpa sebab hukumnya haram. Meminta boleh, apa sebabnya?
Di antaranya adalah mungkin orang itu kena petaka sehingga semua harta habis untuk sak jam rong jam karena membutuhkan mendesak, apa yang ia miliki habis itu boleh minta. Atau mungkin sehari dua hari nanti cukup sehingga nanti bisa mandiri. Atau nanggung beban. Atau memang betul-betul miskin yang nanti akan mendapatkan kriteria sehingga untuk sementara waktu itu diantara boleh untuk meminta. Berikutnya, apa itu yang disebut dengan miskin? Kalau mereka tanya, famal miskin ya Rasulullah, kalau gitu miskin itu apa? Kalau jawabnya, alladzi la yajidu ghinan yughni, orang yang tidak mendapatkan kecukupan yang bisa menutup segala butuh. Wala yuftanu lahu, dan tidak dikenal buat dia, fayutasaddaq alaih, maka diberi disumbang dengan sedekah. Wala yas'alunan nasa syai'an, dan dia tidak minta kepada manusia sedikit pun. Kesimpulannya adalah orang itu mampu bekerja, sudah bekerja, tapi hasilnya nggak cukup. Karena hadis yang kita baca kemarin, ada orang itu minta, Nabi pandang, kuat. Maka dikatakan, orang kayak kamu nggak layak untuk melakukan. Kenapa? Cek kuat bekerja. Ketika digabungkan dengan hadis yang ini, ternyata bekerja, cuma hasilnya nggak cukup. Nah, itu namanya miskin. Mampu bekerja, sudah bekerja, hasilnya nggak cukup, itu miskin. Mungkinkah orang miskin berkuda atau bersepeda motor, bermobil? Jawab, mungkin. Loh, kenapa mampu punya mobil tapi dikatakan miskin? Karena dengan mobilnya dia bisa bekerja, cuma biaya operasionalnya besar. Sementara untuk nyukui butuh makan minum semisalnya kurang-kurang. Misalnya dengan mobilnya dia bekerja sehari mendapatkan 100.000, tapi berapa biaya operasionalnya? Mungkin nggih bensin saja ngentekne 80.000 untuk keliling sana sini, jasa angkut atau apa. Sementara untuk kepentingan diri keluarganya 20.000. Itu mungkin semisal itu. Lainnya mobil nggak bisa bekerja. Kenapa? Mungkin nggak duwe sikil. Akhirnya mobil menjadi apa? Kaki buat dia. Senada dengan itu gambaran. Jadi kesimpulannya, miskin adalah orang yang mampu bekerja, sudah bekerja, cuma hasilnya tidak cukup, dan dia tidak dikenal sebagai orang yang minta-minta. Karena memang sadar itu tidak boleh. Kenapa? Karena sadar mampu bekerja dan bisa bekerja. Maka apa yang dapatkan ia cukup-cukupkan, sementara itu tidak mencukupi. Itu namanya miskin. Kalau begitu, miskin sama fakir itu masih berat yang mana? Cek nemen pundi fakir dengan miskin. Cek nemen wong fakir, karena fakir itu butuh tapi nggak bisa bekerja. Kenapa? Mungkin nggak ada kemampuan kerja, atau nggak ada waktu kerja, atau kerja nggak ada hasil. Tapi kalau miskin, mampu bekerja mendapatkan hasil, cuma nggak cukup. Kalau begitu fakir lebih membutuhkan. Berikutnya yang ketiga, amil. Wa amal amiluna alaiha fahum, maka mereka adalah al-jubatu was-su'atu, yaitu para penarik zakat dan para pekerja zakat. Apabila sudah dibikinkan kantor zakat, itu para pegawainya.
mungkin yang ngurusi administrasinya, atau yang datang ke lapangan untuk mendata, lalu menghitung dan mengambil. Itu ada kantor zakat, di sana ada pegawainya. Makanya dari pos zakat, dari pos amil nanti akan ada pembagian zakat, fungsinya ya untuk menggaji kepada para pegawai yang punya tugas untuk mensukseskan terkumpulnya zakat dengan segala kerjanya. Yastahiquna, mereka punya hak minha dari zakat, kistan satu bagian, ala dalika atas hal itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh pegawai zakat ayakunu itu ada min akroba Rasulullah, dari kerabatnya Rasul sallallahu aladina, orang-orang yang tahrumu alaihim, haram kepada mereka as-shadaqatu zakat. Itu tidak diambil dari keluarga Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW bersama keluarganya tidak boleh zakat, tidak boleh makan zakat. Tapi masyarakat bersedekah, berhadiah boleh, tapi bukan zakat. Itu ciri khas dari keluarga Nabi, tidak boleh mengkonsumsi zakat. Makanya mereka tidak boleh menjadi amil zakat. Lima sabata fi sahih Muslim, karena apa yang telah sahih ada di sahih Muslim. An Abdul Muttalib ibni Rabi'ah ibni Al-Haris annahu intalaqa huwa, dia berangkat, wal Fadl bin Abbas dan Fadl bin Abbas, yas'alani Rasulullah, keduanya minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastakmilahuma ala shadaqah, untuk mengangkat pegawai dari urusan zakat. Faqala, memberikan jawaban Nabi SAW, inna shadaqah, sungguhnya zakat, la takhilu li Muhammadin, tidak halal untuk Muhammad, wala li ali Muhammadin, tidak halal juga untuk keluarga Rasul Muhammad SAW. Innamah hiya awsahun nas, sesungguhnya zakat buat keluarga Nabi SAW digambarkan seperti daginya manusia. Apa daging? Bolot. Apa itu bolot? Sel yang rusak, yang nempel di kulit. Ketika berbaju putih dipakai telung dino, terus putih gulone kotor, itu bolot. Ketika diberi air, digosok-gosok, meluduk, wonten apa nih? Kotorannya, dan itu bukan debu, memang itu sel yang rusak. Itu namanya nopo? Bolot. Mungkinkah orang mandi lalu menampung airnya bersama bolotnya dikonsumsi? Tidak mungkin. Akhirnya itu terbuang, kecomberan. Itu tamsil keluarga Nabi, berkata masalah zakat ditamsilkan bolot, sehingga tidak mungkin orang akan mengkonsumsi bolot, tamsil. Tapi zakat itu bukan bolot, tapi harta yang nanti pembagiannya akan diperinci oleh Allah sendiri. Cuma untuk keluarga Nabi itu tidak boleh. Itu seperti tidak memungkinkannya orang mengkonsumsi bolotnya sendiri. Makanya orang yang menerima zakat, wah aku jatai nasibin telongsonya po tukang mangan bolot, oh, bukan begitu. Jadi bolot, daki itu merupakan sebuah tamsil bahwasanya keluarga Nabi tidak boleh memakan zakat, sebagaimana orang tidak boleh mengkonsumsi bolotnya, maknanya begitu. Itu sebuah apa? Sebuah tamsil, tapi bukan status zakat itu bolot, tapi sebuah tamsil. Itu penambahan dua perincian dari karakter orang yang menerima zakat, bersama yang kemarin menjadi tiga. Kita mengenal fakir, miskin, dan amil. Adapun untuk perincian berikutnya, siapa orang yang mu'alaf qulubuhum, ini pembahasannya masih panjang. Insya Allah akan kita kaji di kesempatan akan datang. Demikian yang kita sampaikan.
Sebelum kita cukupkan, mungkin ada tanggapan dulu, disilahkan. Iya. Tentang tadi dikatakan ketetapan itu termasuk kerasnya hati, itu termasuk ketetapan. Kerasnya hati. Apakah tidak bisa diusahakan Ketetapan, kekerasan hati termasuk ketetapan. Dalam artian itu bagian dari takdir, iya. Cuma itu masuk kepada wilayah takdir syar'i. Kerasnya batu itu takdir kauni. Kenapa dicipta laki-laki, perempuan, umurnya sekian, itu takdir kauni. Itu kerasnya batu. Kerasnya hati itu merupakan resiko dari pembangkangan di bidang takdir syar'i. Podo-podo atos, tapi atose watu niku kauni. Enggak ditanya, tuh watu nyapa awakmu atos, enggak ditanya. Kenapa kamu laki-laki? Enggak ditanya. Kenapa umurmu sudah? Tidak ditanya. Lek kerasi hati akan ditanya. Kenapa? Itu masuk pada wilayah takdir syar'i. Ketetapan Allah lewat syariat. Orang masuk neraka, ketetapan takdir senes. Iya, tapi ketetapan takdir syar'i beda. Sekarang kita duduk di sini. Ini takdir kauni atau takdir syar'i? Syar'i. Nyapa nek kene, mbuh cukup aku nek kene. Gak mungkin kita jawab begitu. Ini melewati proses. Lewat proses. Bagaimana proses orang itu mendapatkan kerasnya hati di bidang takdir syar'i? Jawabnya tegak hujah, sengaja membantah. Tegak hujah, sengaja membantah. Akhirnya syariat tidak dikerjakan. Semakin hitam, atos, sampai mati gak tobat, neraka. Itu lewat proses. Dan proses itu manusia yang menanggung. Kenapa? Tugasnya milih. 2 piring, 1 hangat, yang 1 basi. Sudah ngerti, tugasnya milih. Nyapa? Milih yang basi. Napa alasannya? Kayaknya gak masuk akal. Tapi orang milih kafir itu ada yang bersengaja. Nyapa kamu milih kafir? Ya sing dadi Nabi Bani Hasyim tidak dari marga saya. Sementara saya ditugasi memperjuangkan marga saya, tidak boleh kalah dengan Bani Hasyim. Maka saya dituntut oleh anak buah saya, maka ya saya harus berjuang. Aku dipun neraka ya beni. Itu permasalahannya fanatik golongan, hasad. Nah itu masuk pada wilayah takdir syar'i. Sama-sama takdir, cuma takdirnya berbeda. Makanya kerasnya hati termasuk bagian takdir. Cuma takdir apa? Syar'i. Kenapa hatinya kok atos? Terus nanti prosesnya itu ada pada surah Al-Hadid bagian las-lasan 16 atau 17 sekitar. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Bukankah telah tiba saatnya orang beriman hatinya lembut, tunduk kepada hukum Allah, kepada apa yang Allah turunkan. Ibaratnya ketela umur 7 bulan dicabut, dikelupas, digodok setengah jam, pantasnya matang belum. Tapi mereka digambarkan itu semakin keras. Fakosat qulubuhum, hatinya semakin keras.
Makanya kita dipeseni wala yakunu kaladina utul kitaba min qablu. Orang beriman jangan punya gaya seperti ahli kitab tempo dulu. Kenapa? Wa tala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Waktu dijalani semakin panjang. Selama itu sudah mencari ilmu dan paham dan punya kemampuan. Tapi artinya semakin atas, napa penyebabnya? Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Napa fasik? Kharijun anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kenapa keluar dari ketaatan? Mungkin karena hasad, karena fanatik golongan asobiyah. Semisal Abu Talib, aku dibong nek neraka gak apa-apa, karena dicaci maki masyarakat luwih loro. Nah, senada dengan itu. Jadi itu proses asosiasi. Itu ketetapan takdir, cuma takdir apa? Syar'i. Kalau apa lagi? Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.